Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Galang Imam Noval dengan NRP akhir 079. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari loopingan saya yang saya gunakan menggunakan for and looping, dan dari for and tersebut akan terdapat 5 data, di mana 5 data tersebut nanti bakal dicari, ada slope, intercept, lalu ada lagi rata-rata dan juga standar deviasi, dan juga ada korelasi linear, korelasi determinasi, dan juga dari semua hal itu nanti bakal ada if else, di mana kita akan menentukan R kuadrat dari kelima data tersebut. Lalu setelah kita memakai if else dan juga for looping, itu kita akan membuat suatu grafik di mana ada 4 grafik, di mana ada 4 variabel bebas yang akan diikat oleh si depth. Jadi di sini kita akan bermain dengan 5 variabel. Oke, pertama kita tulis dulu di sini dulu. Kita buat judulnya dulu aja biar uh, mudah diingat ya. Selamat datang pada tugas akhir ETS seputar for seputar looping dan if else. Oke, kita udah ngebuat di sini. Tapi sebelum itu kita buat dulu ya. Pertama, close CLC, clear all, push all, biar nanti gimana setiap kita ngerunning tuh nanti bakal beres gitu loh. Bakal kehapus lagi seperti semula. Oke, lanjut, kita bakal ngebuat dulu promnya. Kita akan buat dulu di sini biar enak deh, biar enak kita buat dulu database-nya ya. Jadi database ini kita bakal gunain di mana kita bakal nge-for dan juga nge-looping dan juga else ya. Kita pakai database dulu di mana kita bisa ngebuat database sama dengan red matrix ya, kayak biasa. Di mana nama sinteksnya sendiri adalah GeoFish dataset 70. Jadi di sini kita bakal mempunyai database itu sebanyak 70, 70 ke bawah gitu. Seperti itu. Baik, terus biar enaknya lagi kita buat per masing-masing datanya ya, kita rinciin lagi. Di mana sih depth itu akan menjadi data yang pertama. Pakai sinteksnya kayak biasa, satu gini. Udah depth kita ada lagi namanya density. Oke, density di mana density adalah data dari yang kedua ya. Kita urutin aja datanya. Biar cepet ya, aku copy paste aja. Oke, ada lima, satu, dua, tiga, empat. Oh, kelebihan. Nah, udah. Di sini kita ada depth, density. Oh ya, satu lagi berarti. Ada dua, tiga, empat, lima. Nah, di sini ada density, kita ganti lagi di sini bukan density, berarti porosity. Nanti lagi berarti dari porosity kita lanjut ke pipe atau gelombang primer ya. Lanjut lagi dengan yang terakhir resistivity. Oke, udah dari lima data ini kita siap untuk bisa melanjutkan codingan kita ya. Ini mendingan komen kita hapus aja. Nah, biar sama ya. Ini udah benar data ya. Oh, mungkin kita selas aja ya. Soalnya kalau udah merah-merah gini bisa salah guys.
Udah. Kita lanjut lagi ke n aja ya. Kita sebut n aja biar biar enak. Di mana n sama dengan length. Length ini adalah ukuran dari si berapa. Ada berapa data biar nggak ribet. Length di mana length sama dengan length yang kita tulis depth karena di situ kan urutan si depth terus density terus porosity dan juga yang lainnya itu sama-sama 70. Jadi kita pakai length depth seperti itu. Udah ya berarti kita akan membuat loopingannya sekarang ya. Loopingan dimulai. Oke, sekarang kita akan pakai for dulu. Dimana for itu kita pakai if for aja ya. Biar nggak ketukar-tukar. If for sama dengan 1 banding Cn. Karena di sini kita pakai if for berarti kita nggak usah perlu nulis lagi persyaratan-persyaratan khusus antara pakai kalau misalnya while kan kita pakai di mana lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan kita pakai gitu di while. Cuman kalau di for berarti kita langsung aja. Oke, maaf, ternyata di sini nih kita pakai titik koma ya, maaf, maaf. Makanya tadi saya kira apa yang salah ini. Nah, oke. Aman berarti ya, kita udah punya database gini, loopingnya dimulai. Jadi, karena kita punya standar deviasi, terus rata-rata, dan oh banyak banget itu. Oke, berarti kita harus pakai sum. Nah, sebenarnya kita harus buat ini dulu, guys. Jadi ya, bersabar aja emang. Berarti kita harus buat dulu variabel-variabelnya. Kita buat lagi sum berapa nih, sum density. Dari sini berapa? Nol juga. Nah, ini buat apa fungsinya? Buat nanti pas masukin data kita nggak kaget. 1, 2, 3, 4. Ah, buat lagi nih 5 dah teh. Ini depth, ini density, ini porosity. Lanjut. Sini si VP berarti ya. Ikutin aja guys, sesuaiin aja. VP terus resist putih. Lanjut lagi. Ah, berarti apalagi nih? Sum underscore depth 2. Karena buat standar deviasi. Ini pemain copy lagi, copy lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Hmm. Ini ada density, ini ada porosity, lanjut lagi ada VP, resistivity, nol semua. Sudah. Apalagi nih yang kurang? Ini biar kita nggak pusing guys ya. Kita gini aja dulu. Ini database. eh Apa sih X gini deh, biar biar enak. Nah, di sini juga dulu sabar. Ini dia database buat si X-nya aja. Lanjut, berarti kita buat lagi database buat si XY berarti. Dimana kita akan ngebuat sum, depth, density sama dengan nol. Oke, copy. 1, 2, 3. Nah, karena ini terkhusus kita akan mengaitkan 4 variabel ke depth. Berarti kita buat 4 aja, guys. Di density, porosity berarti. Porosity. Lanjut lagi. Depth, VP ya. Duh, depth VP udah. Depth, ver, apa, resist, VT. Nah, gini guys. Depth, resistive. Oke, udah. No. Oke, sekarang kita akan looping ya. Loopingnya lagi. Kita harus buat lagi sum depth. Di mana sum depth itu harus ditambah dengan
depth. Di mana depth itu variabel adalah E4 ya. Lupa ini. Nah, ini pun harus kita, karena kita membuatnya secara keseluruhan, berarti ya lanjut aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini berarti kita bisa lagi sama density, density, density. Salah, mama. Porosity. Hmm, ngomong primer ya, IP. Terus sama resistivity. Nah, udah. Resistivity. Sebenarnya ini sangat bakal lama ya. Some density, terus some porosity. Resistivity ya. Di mana depth di sini kita ganti lagi ya datanya. Nanti kita pakai data density, porosity, VP. Ada kan sini VP ya? Nah, VP ada sih. Lanjut lagi. Sini berarti pakai lagi sih resistivity. Oke. Lanjut lagi. Datanya kita buat lagi. Ini data untuk X2 ya. Berarti di sini sum depth 2 sama dengan sum depth 2 ditambah si depth-nya berarti ya. Data si depth-nya lagi ya. Depth E4 lagi. E4 kuadrat. Nah, ini lagi kita buat ya. Dan ini kita bakal ngeloping lagi. Satu, dua, tiga, empat. Benar 5 ya guys ya. 5 seharusnya. Berarti di sini density 2, terus sini lagi porosity 2, IP 2, terus resistivity 2. Nah, di sini kita ubah lagi density 2, porosity 2, VP 2, resistivity 2. Nah, udah. Nah, oke. Ini density. Sini pakai porosity. Ini pakai VT, VTI4 ya. Nah, ini berarti resistivity. Nah, udah gini ya, guys. Coba kita cek dulu bener apa enggak. Oke, bener. Lanjut lagi ke data yang ketiga. Data untuk X ya, di mana itu ada sum ya. Apa tadi? Depth density. Ya kan gini kan. Sama dengan itu berarti kita akan pakai X ya, di mana itu nanti ditambah sama data depth dan juga dikali sama density-nya. Gitu guys. Jadi di sini ada sum depth. Aduh, density ya. Density ditambah sama density. Density dengan ini E4 dikali sama kok density sih depth E4 terus dikali sama density
V4. Oke, lanjut lagi. Ini sebenarnya agak lama ya. Jadi kita akan copy paste saja. Ini kita buat lagi panjang ke bawah. Soalnya ini ada 4 doang ya. Karena kan udah kita kan ngekaitin depth sama si variabel-variabel bebas. Dan ada density, porosity, depth, depth resistivity. Gimana ada sini ada depth resistivity, ada depth VT, bukannya VP ya? Oh maaf, maaf, maaf. Oh iya, salah salah VP ya seharusnya. Untung, untung, untung. Nanti kita pakai sini VP-nya lagi. Di sini dan lupa pakai resistivity. Hmm, di sini pakai porosity ya berarti ya. Nah, di sini harus porosity juga, guys. Ya, oke. Porosity, porosity, VP, VP dengan VP di sini sum depth VP nama depth for VP. Oke, seharusnya di sini udah aman ya, guys. Resistivity juga udah aman, udah aman. Nah, jadi for yang kita bakal gunain itu bakal segini. Tutup N. Nah, cuman sebelum N kita berarti bakal F print F dulu buat nampilin ya. Karena kan kita juga disuruh buat nampilin. Gimana kita nampilin data ke persen titik D s- sama dengan depth. Berarti depth sama dengan kita pakai dua angka di belakang koma aja ya, guys. Kita pakai dua angka di belakang koma aja biar simple dan nggak terlalu berbelit-belit juga. Oke. Depth persen 2 titik F meter, koma. Cuman sabar. Ini jadi kita udah ah, udah data ke berapa? Data ke segini nanti kita bakal input juga. Terus depth-nya segini, persen 2 titik F M udah. Terus density sama dengan 2 titik persen lagi ya. Persen 2 titik F. Gimana density sendiri itu bisa pakai M per sentimeter kubik ya. Gram per sentimeter kubik. Sentimeter kubik. Terus porosity. Gimana porosity sama dengan persen 2 titik F. Oke, kita lanjut aja dulu. Density, porosity, terus pipe. Persen 2 titik F dulu. Udah pipe kita lanjut lagi ke apa sih namanya? Resistivity ya, guys. Oke. Nah, di sini biar nggak terlalu ribet, itu kita pakai delta N dulu aja ya. Apa? Strip N. Gimana nanti kita biar di situ nanti bakal bagus hasilnya. Atau nggak berbeda dulu lah. Jadi kayak eh per baris itu ada celahnya, ada celahnya. Jadi enter 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 gitu. Istilahnya gitu. And udah keluar N-nya. Nah, terus kita komain lagi. Dimana kita pakai data itu tuh berarti kita pakai si I4 ya. Buat pertama I4. Kok satu sih? I4, koma lagi berarti depth I4. Wow, ini udah lumayan nge-lag ya. Dan City itu pakai I4 lagi. Porosity itu kita pakai I4 lagi. Oke. Density, porosity, depth I sama VP ya. Jangan lupa bukan VT. Oke. Tadi ada ini ya. Sedikit halangan. Satu lagi. I4.
At least udah V4 lagi. Lanjut lagi berarti ya. Kita pakai VP4. Terus ada resistivity guys. Ya resistivity ya. Resistivity itu berapa? Resistivity itu berarti I4 lagi. Oke, kurung. Oke, jadi koma. Baik segini ya sebenarnya ya. Ini buat si. Ini baru for dan kita belum ngambil-ngambil bahan-bahan lain. Resistivity, porosity, VPE4, E4, E4, E4. Nah, buat ngelengkapin kita bakal nyari dulu eh, satuan-satuannya ya. Gimana untuk density sendiri itu kita pakai gram per centimeter kubik. Terus porositas itu kita pakai kalau porositas bisa pakai persen ya guys ya. Atau kalau misalnya nggak pakai persen, bisa persentase sih. Jadi kita pakai persen aja nggak apa ya. Persen gini ya. Nah gini. Kalau si menyegelombang ini kita pakai meter per second aja nggak apa. Karena kan gelombang ya. Meter per second aja nggak apa. Resistivity itu kita pakai ohm per meter. Ini aja nggak apa. Buat simple. Ohm meter. Sini udah nggak ada salah lagi guys. Delta ke depth ini meter. Gram per centimeter ini. Terus ini persen ya. Kita pakai porsi di persen. Meter per second. Ohm meter. Di for gini 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 gini. Sini udah bisa di running ya. Coba kita running dulu. Oke, di sini ada error di 39. Ini kemungkinan sih kayak typo ya. Nah, VT tuh kan. Betul tuh. Masihin lagi ya. Ada error lagi di sini di mana line 43. Depth porosity, depth porosity, depth E4, porosity E4, IP udah ada, sum depth porosity, sum depth porosity. Oh, janjian di sini salah nih. Nah, nggak ada H guys ya. Jadi ya kita harus semaksimal mungkin ya. Jangan sampai ada yang salah lah itu pokoknya. Oke, ini mungkin ada yang salah. Kenapa salah? Karena di sini kita nggak pakai M. Baik, di sini kita udah ada porosity juga. Nah, kayak porosity ini lebih lebih enak itu kita ganti aja guys. Kita ganti. eh Sebenarnya nggak apa sih, gini aja nggak apa. Oke. Ini udah kepanggil semua ya. Cuman ini masih ada yang salah-salah. Kita akan kita benerin dulu guys. Udah per N juga udah. Kayaknya ini ada sedikit kesalahan ya. Atau ya mungkin di sini ada sedikit perbaikan sebenarnya. Gimana kalau bisa kita run section coba? Nah, di sini dia cuma nampilin sampai tiga. Sedangkan berarti di sini ada suatu kesalahan. If else atau kalau misalnya kita enak di sini jangan pakai diffs ya. Atau langsung aja F print F ya. F print F. Langsung aja di sini pakai N biar bersih ya.
Nah, gini udah database ini udah kita confirm lagi. Udah no, no, no. Subject. Coba ini kita Oke, di sini udah kebentuk ya. Udah ada semua datanya. Berarti di sini kita aman. Seharusnya ini aman ya. Nanti kalau jalan-jalan juga aman seharusnya. Sekarang kita akan buat langsung ke em, si X bar dan juga yang lain-lain. Berarti kita di sini akan mulai dengan depth bar, terus apa lagi? Density bar berarti, terus por porosity bar, terus itu juga ada bar, resistivity bar. Nah, di mana sebenarnya ini kita bakal tulis sendiri. Kan ini mumpung ini adalah rata-rata kan. Jadi kalau rata-rata kita bisa pakai sum depth ya, sum depth-nya per n. Ini pun juga sama, bisa kita tulis juga sama. Ini juga sama. Dan ini pun juga sama. Cuman tinggal kita ganti-ganti aja lah berarti. Ini ada sum resistivity, resistivity. Ini ada sum VP. Ah, ingat VP pokoknya ya. Ini tadi sum porosity. Ini tadi density. Oke, lanjut. Di sini kita pakai lagi baru udah kita buat, berarti kita pakai depth standard depth standard ya berarti ya. Atau kita mau buat lebih ini ke standar deviasi ya. Oke, kita pakai STD aja ya biar biar familiar berarti. STD, di mana STD itu sendiri itu bisa kita buat dengan rumus pakai akar ya. Gimana akar sigma ya. Nah, jadi ini seperti ini. Ada akar dari sum depth kuadrat dikali n kurang sum depth terus baru per n dikali n min 1. Itu. Nah, ini juga sama. Bakal kita copy paste aja biar nanti kita tinggal ganti-ganti nama-nama aja. Nah, 2, 3, 4. Itu 2, 3, 4, 5. Oke. Ini ada depth. Sini berarti sama lagi kita karena kita butuh 5 variabel berarti kita harus ada 5 variabel juga. Seperti itu. Depth, density, porosity, terus ada lagi apa tadi namanya? Pipe ya. Pipe ini gelombang primer. Kenapa salah? Resistivity. Nah, di sini kita tinggal ganti-ganti aja. Di mana depth sendiri kita pakai ya, di mana depth tetap aja depth. Karena kan standar deviasi dari depth. Nah, terus ini kita buat density, density kuadrat ya. Sini ada porosity kuadrat. Sini ada VP nya si kuadrat. Nah, ini berarti resistivity. Resistivity. Jangan sampai salah ya guys ya. Soalnya kalau salah itu bakal lama lagi ngulang. Ini udah n. Karena kita dari bikin n ya, jujungannya kita pakai n ya. Karena n data pusat kita n, berarti ini juga n. Samain semua variabel. Soalnya kalau misalnya kita salah, itu nanti bakal repot banget. Kayak tadi, itu repot banget. Dikali-kali-kali-kali udah sum dep udah. Caranya sama si sum depnya ya. Oke, sama aman berarti ya. Oh iya, jangan lupa guys, ini juga diganti ya. Karena kan, oh ini tetap dep. Ini berarti
porosity, ya biasa porosity ya. Porosity. Nah, ini si VT berarti. VP, maaf. Nah, di sini berarti resistivity. Nah, udah. Oke, sudah. Lanjut lagi kita ini udah si standar deviasi, berarti kita akan lanjut ke si M atau M sama B ya, atau slope sama si ini. Dan ini itu juga lumayan. Kita harus ngulik lagi M depth density ini kemiringan ya guys ya. Jangan salah, ini kemiringan. Berarti kita pakai si M depth density berarti ya buat yang pertama. Terus jadi ini adalah kemiringan di mana kita punya rumus tersendiri buat si kemiringan tersebut. Ini buat biar nggak bingung kita mulai di sini aja deh. Persen ya. Perhitungan slope dan apa namanya intercept. Oke, udah. M density ini udah. Dan selanjutnya ngapain kita? Udah berarti copy paste lagi. Kita mulai lagi. Karena data kita yang tadi nggak salah, seharusnya ke bawahnya juga seharusnya bener dong. Depth apa porosity. Sini lanjut lagi depth. Habis porosity lanjut lagi ke depth VP ya. Nah, ini berarti apa? Udah VP ini. Lanjut lagi ke resistivity. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Tadi saya izin ibadah sebentar, di mana kita akan ada depth, VP, resistivity, dan juga porosity, dan juga density. Di mana M ini adalah slope ya. Kita akan menggunakan rumus ini, di mana ada rumus sum dan depth sama density dikurang sum depth. Kurang lebih seperti ini rumusnya. Nah, terus kita akan mengubahnya jadi di sini guys. Sama VP bar, porosity bar, sama di sini berarti di resistivity bar. Resistivity bar. Nah, seharusnya kayak gini udah aman ya guys. Karena di sini kan sebenarnya nggak perlu ya. Depth semua di sini aman. Depth bar, oke, lanjut. Berarti kita akan lanjut lagi ke si B ya berarti ya. Depth density berarti. Depth density di mana depth density itu akan kita akan mengetahui rumus dari si intercept. Ya, seperti itu guys. Sebenarnya rumus dari intercept ini simple sebenarnya, cukup simple. Dan kita hanya perlu mengganti-ganti variabel yang dibutuhkan. Kita akan copy, paste, ada 4 ya. Depth density, terus kita buat lagi depth porosity. Depth VP, terus ada lagi namanya depth resistivity. Oke, gimana di sini kita? Ini kan ada density bar ya. Nah, berarti kita ubah lagi di sini. Kita pakai si bar dari si masing-masing variabel. Misalnya di sini ini density kita ubah di sini kita pakai porosity, VP bar, resistivity. Udah M density. Nah, di sini sih kan kita harus pakai si M-nya ya, berarti kita ubah lagi. Berarti di sini ini tetap ya, pakai density tetap. Tapi kalau di sini kita pakai sih porosity berarti. Kita pakai porosity, terus di sini kita pakai M depth VP, terus ini kita pakai lagi depth resistivity. Debar semuanya aman. Oke, dan sekarang kita udah punya keempat ya. Di sini ada porosity, ada maaf maaf. Di sini ada rata-rata, standar deviasi, slope dan juga intercept. Dan kita di sini bakal nge
Jawabannya ya. Sebenarnya ada satu lagi, kita pakai R aja sekalian ya. R dan R2 dimulai. Karena nanti dulu kita biar aman, itu kita print F dulu aja, nggak apa. Gimana berarti kita akan mulai print F dari yang pertama kita pakai jumlah data dulu ya. Itu wajib. Berarti kita pakai jumlah data. Sisa satu kolom, hasilnya baru hasil yang didapat. Kita mulai dulu dari sini, di mana kita ada jumlah data, terus nanti kita akan slope, M density, ini buat si M, buat si density ya berarti ya. Kita lanjutin aja terus, ini porosity, kita copy paste lagi. Nah, oke, udah slope. Kita ganti, ini porosity berarti ini ada depth VP, terus kita ganti lagi sini ada depth resistivity, resistivity. Ini tulisan tuh bakal ngaruh banget ya guys. Per hurufnya malah. Depth porosity berarti depth VP, sini depth resistivity. Nah, ini nih ada R2. Hati-hati, hati-hati banget. Udah, kita slot udah. Terus kita buat lagi si intercept berarti ya. Sama aja caranya. Dan kita paling ya sebenarnya ubah-ubah aja. Variabel-variabelnya doang. Sebenarnya ubah-ubah variabel ya di sini. Satu, dua, tiga, empat. Duh, si. Nah, ini udah. Slop-slop udah. Berarti kita tinggal. uh Oke, intercept. Depth density. Aman. Depth density tetap ya. Nah, ini berarti depth porosity, depth VP, dan ini depth resistivity. Ubah juga di sini guys, jangan lupa. Resistivity, resistivity. Terus ini depth VP, sini depth porosity. Oke, oke. Source ini udah aman. Sabar. B semua. Kita pakai B juga di situ. Depth VP, depth porosity, depth density, density, porosity, VP, resistivity. Aman ya. Aman, semuanya aman, source ini aman. Oke, coba Bismillah kita coba dulu running. Oke, ada di line 66. Nah, di sini pasti depth resistivity, depth resistivity, Nah, PT ya guys ya. Nah, itu serem emang gitu ya. Wajar kayak gitu. Oke, kita udah dapat. Nah, lumayan panjang ya. Ini slotnya kita dapat jumlah datanya 70. Kita lanjut guys. Kita lanjut sampai ke nanti lanjut lagi standar deviasi, terus rata-rata semuanya guys. Karena emang di sini kita nuntut buat nyelesain semuanya, berarti kita masukin lagi nih standar deviasi juga kita masukin dan juga rata-rata kita masukin. 3, 4, 5. Oke. Standar deviasi depth density berubah lagi di sini porosity, sini VP, sini apa? Resistivity. Oke. Ini resistivity, VP, porosity, density depth sudah, depth density. Nah, ini ubah lagi guys. Habis density apa? Porosity. Oke. Ini VP. Sini resist. Oke, aman. Lanjut lagi berarti kita F dan F terakhir sih rata-rata ya berarti ya. Sudah itu kita bakal lanjut lagi ke si duh, dua, tiga, empat, lima. Rata-rata depth, rata-rata density, rata-rata apa sih namanya? Oh, porosity. EP, resistivity,
Gimana kita tadi ada resistivity bar, PP bar, terus ada juga porosity bar, density bar. Ah, ini juga sama guys. Sama aja ini. Density, porosity, PP, dan juga resistivity. Oke, udah. Oke, udah. Kita running ya. Di line 83. Line 83 berarti sini ada yang salah. Juga resistivity, resistivity STD, resistivity STD, standar deviasi, standar deviasi resistivity. Oke, resistivity harus STD. Kayaknya di sini ada yang salah guys, di sini. Resistivity ada yang salah di sini. Resist. Nah, guys, betul kan? Kesalahan huruf tuh ngaruh banget. Coba kita run section lagi. Oke, aman ya. Habis ini juga aman. Masih kebentuk. Oke, lanjut. Sekarang kita bakal ngulik di R. Nah, ini di R. R itu bakal lumayan ribet ya, guys. Jadi, sebenarnya R itu adalah gradien ya. Sebenarnya itu gradien. R itu gradien. Aduh, kenapa ini? Nah, sini udah ada R, di mana R sama dengan depth density. N dikali subdensity per akar dari pembimbingan gitu. Nah, dari sini itu tinggal kita copy lagi, munculin di bawah ada 4 kali ya. Nah, ini ada depth density, ini ada depth porosity, depth resistivity. Oke, kita ubah-ubah lagi di sini ya guys ya. Depth porosity, depth Vp, depth resistivity. Some depth, sabar. Ini some depth sendiri. Oke, ini density. Ini kita ubah jadi some porosity ya. Porosity, hmm, some Vp. Klik lagi. Terus tadi sini berarti some resistivity. Terus baru akar. Ini kita samain aja. Samain aja. Some depth-nya juga sama ini. SQRT some depth ini sama. Nah, mungkin kita bakalan ubah lagi di sini. Nah, ini guys. Oke, di sini guys. Ini kita bakal ngubah lagi. Ini sama aja tetap density mah. Porosity. Ini VP. Sampai V kuadrat. Ini resistivity. Ini kan some density. Berarti ini porosity doang. Oke, sudah aman. Resistivity. Ini emang serem banget. Takut kalau misalnya salah kita harus ngulang-ngulang lagi. Resistivity. Oke, nice sama. Lalu kita akan nyari R kuadratnya ya. Berarti R2 dari si. Berarti kalau tinggal R2 berarti gampang ya. eh kita tinggal mengkuadratin aja dari si R. Berarti kita bisa nulis gini. Gimana R2 sama depth density R, depth density di kuadrat-kuadratin. Nah, oke, di sini makanya kita bakal nyimpulin lagi si R-nya itu
Ini kita bakal ngeprint lagi. Kita print lagi. Ada 4 ya. Coefisien korelasinya. Di mana di sini ada depth. Aduh, depth itu benar. Depth porosity. Depth resistivity. Sini ada density, berarti sini ada porosity. Porosity. Jangan porosity lagi dong. Depth VP, depth resistivity. Oke, aman ya. Selesai di sini. Kita bakal F print. F lagi buat si aduh, salah, salah, salah. Ah, koefisien determinasi ya. Ini kurang ini guys, biar satu aja. Nah ya, gimana itu kita pakai eh tadi apa sih R kuadrat ya? R gini ya berarti ya. R gini depth density tutup kurung ya, sama dengan persen 4 angka doang koma guys, kayak biasa. Koma lagi, ini berarti kita pakai R2 sama dengan depth density. Nah, gini guys. Kita buat lagi, di situ ada 5 ya berarti ya. Mana kita akan ngebuat 4 ya. 4 berarti ya. Nah, kita buat lagi di sini. Korelasi kita ada 4, determinasi kita ada 4, berarti kita udah lengkap ya. Density, porosity, PP, resistivity udah aman. R2 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 oke. Waktu kita running. Oke, di 125. Nah, berarti ah, 69. Nah, berarti di sini ada kesalahannya. Porosity sum depth porosity sum depth SQRT sum porosity SQRT ini udah depth dikali n kali sum porosity. Ini sudah. Mm-mm. Ini ada yang salah guys. Oke. 969 missing multiplication. Oke. Di mana tadi 69 itu depth porosity, sum depth, sum porosity. SQRT-nya ini guys ada yang salah di sini. Oke, kita ada yang salah di situ guys. Baik, sebenarnya kita bakal ngeliat dulu kesalahannya ada di mana. Berarti ini ada di baris depth porosity ya guys ya. R depth porosity ini ada yang salah. Oke, ini aman. Udah aman ya. Ya udah aman. Baik, kita udah lanjutkan, kita lanjutin lagi ya guys. Di mana kita ada tadi itu ada salah, salahnya di mana? Eh, jadi kesalahan kenapa tadi saya jadi kok aneh ini korelasinya itu ada kesalahan huruf ya guys. Jadi salah satu huruf. Di mana ini kita udah dapat, semuanya udah dapat. Di sini udah koefisien. Sekarang kita akan lanjut ke si prediksi. Di mana prediksi kita akan membuat sintaks baru atau rumus baru ya. Bukan, loopingan baru. Maaf. Loopingan untuk fungsi. Untuk apa sih?
Nah, untuk prediksi ya. Oke, gimana kita di sini pakai kita pakai datanya itu prediksinya aja ya, prediksi underscore depth dengan sorry, prediksi depth itu kita pakai di kedalaman itu 800, 900 sama 1000. Nah, kita pakai ini aja. Lalu kita kunci, terus baru di sini n data, jangan data dong. N, ya n data DP nggak apa deh. Sama dengan eh, kita pakai length aja biar cepat. Length dari si depth. Itu koma lagi, baru kita buat for-nya. Nah, gini for n. Gimana for-nya berarti kita pakai G aja biar ngebedain aja ya. G for sama dengan saat kita buat lagi sintaknya satu per, karena sini n-nya sama dengan n data depth, at least value harus samain dong. Nah, baru di sini kita akan pakai rumusnya guys. Di mana rumusnya sendiri itu kita akan memprediksi. Kita tinggal kaliin aja m apa sih slope dari data dari depth density dikali prediksi depth sama tambah b. Oke, itu dia tiga empat ada empat ini. Ada empat. Nah, di sini sendiri kita tinggal ubah-ubah aja. Aduh, depth density udah, porosity udah, depth P, jangan lupa ya P. Terus depth resistivity, oke. Tradisi depth yang kita tetap samain aja. Terus nih ada depth. Oh, density itu jangan pernah dihapus. Depth porosity, depth Vp, sama depth apa sih resist ya? Nah, gini. Ini tradisinya kita ganti juga. Jangan sampai kita samain. Prediksi dari sudut pandang porosity. Terus prediksi untuk Vp. Dan prediksi untuk resistivity. Oke, udah, udah. Nanti kita tinggal print F lagi. Jadi tinggal kita print F em, hasil dari kita hasil dari yang udah kita buat tadi. Kita nge print F satu aja ya. Jadi kita tinggal print F prediksi density pada kedalaman berapa. Nah, oke. Sini ada prediksi porosity. Sini juga ada P. Sini kita ada prediksi dari si resistivity. Pada sama. Prediksi depth-nya sama. Karena kita pakai si prediksi depth ya. Prediksi depth buat si meternya ini. Terus kita tinggal pakai di sini ya. Nah, sini berarti porosity P lanjut. Semoga nggak ada yang salah ya. Oke, berjalan lancar sampai sekarang. Oke, resistivity pada 1000 meter. 1000 meter, 900, 900, 900, 900, 900, 800, 800, 800, 800. Sudah sama ya. Oke, kita jalan lagi. Lanjut ke oh ya, sekarang kita bakal membuat si if else berarti ya. If else ya, berarti ya. If else coding. Oke, gimana kita bakal eh, kita buat aja dulu ya. Ini juga kita buat dulu aja biar enak. Ini print F juga. Selamat datang. Selamat datang pada variabel
pada loopingan prediksi. Gini aja, nggak apa. Nah, ini itu kita buat NN aja. Kita buat enter ya, biar enak ya. Oke, kita buat lagi di sini ya. Dan ini itu untuk selamat datang pada codingan if else. Gitu ya. Terus kita tinggal aja ya, kita tinggal buat aja. Berarti sini buat if else pada R2 R2 di apa? Di depth density ya. Kita buat per ini aja. Baik, di sini kita akan ada 4 kategori aja, guys. Jadi kita ada 4 kategori. Jadi kategori yang pertama itu kita bakal membuat uh, if-nya, di mana if R2 dari depth density itu lebih kecil dari 0,3 itu kita kategori sebenarnya sangat lemah. Else if itu lemah, maaf, di bawah, di atas 0,3, di bawah 0,5 itu lemah. Sedang kuat dan juga sangat kuat. Dimana sangat kuat itu berarti dia lebih dari ini dong. Jadi kita pakai else aja nggak apa. Oke, kita buat gini. Dan ini pun harus kita copy paste lagi. Nah, di sini kita bakal ngebuat lagi uh, persenan lagi. Itu if else pada R2 depth porosity ya. Kita buat lagi kita buat lagi if else pada ini sebenarnya gini aja guys. Copy paste ini berarti ini depth pay depth resistivity. Oke. Nah, di sini kita bakal if lagi di mana R2 depth PP ya berarti ya. DVP itu harus lebih besar daripada 0,3. Apa sintak apa yang akan dihasilkan? Akan dihasilkan hubungannya adalah sangat lemah. Jangan lupa guys, pakai ini ya. Nah, udah. Ini sebenarnya uh, ini cukup simpel ya. Kita tinggal pakai. Kita ganti lagi di sini ya. DVP. Karena ini kita fokus ke DVP. Jadi kita harus pakai DVP juga. Kita pakai juga DVP di sini. Oke, R2 DVP semua di sini. Ini juga sama. Jangan lupa kita ganti lagi. Porosity. Sini kita jadi deporosity. Kita pakai lagi. Deporosity. Dan density semua udah ya aman sini. Ini aman. Hubungannya juga seharusnya udah gini aja ya. Karena kan kalau misalnya else if syarat ini, hubungannya ini gitu. Jadi seharusnya mah aman. Duh, kita copy lagi buat si resistivity ya terakhir. Gini. Dep resistivity. Harusnya udah sama ya kayak gini guys. Sama. Nah, ini berarti udah seharusnya FL-nya udah berhasil kita buat.
Lalu karena ini ada hubungan, berarti biar nggak ini banget kita pakai F dan F. Dapat lagi hubungan-hubungan sini dan kita buat lagi di sini. Kita buat juga lagi di sini F dan biar muncul hasilnya. Di mana di sini kita akan dan resistivity dan apa? Tipe, porosity aja ya. Biar sekali masuk. Density juga. Oke, kita udah ngebuat if-nya. Berarti di sini seharusnya sudah bisa dijalankan ya. Coba kita buat sangat lama-lama. Khususnya di sini kalau misalnya kita lihat dari data tadi, nah itu kayaknya semuanya sangat kuat ya. Karena itu lebih semua dari ini, dari transaction. Oke, sama. Selama kalian ini udah ada, kita buat jarak aja biar enak. Nah, ini buat jarak juga. Tradisi juga ada di sini. Aman, ini juga aman di sini. Sekarang waktunya kita ngebuat apa ya? Oh iya, kita ngebuat grafik ya berarti ya. Oke, kita ngebuat grafik. Kita buat dulu ini. Figure berarti ya. Selesai udah ya udah ini kita harus buat figure kan berarti. Oke, berarti dari figure ini kita buat figure dulu ya. Biasanya gitu kan. Kita buat figure terus baru kita buat si plotnya. Di mana plotnya sendiri kita akan munculin dari data depth. Terus pertama kita buat depth density dulu ya. Depth density dengan karena ini kita ngeplot berarti kita ngebuat garis dong otomatis. Salah. Kita ngebuat si apa namanya? Titiknya. Kita pakai RX saja biar beda, biar enak penjelasannya karena saya suka juga. Sini kita pakai Markov scalar aja. Terus warnanya sendiri kita condong ke merah aja ya. Jangan lupa ini pakai titik koma lagi. Move on. Lalu kita plot lagi. Gimana kita buat plotnya ini eh kita buat titik minimal dan juga minimumnya dulu ya. Min sama depth-nya juga kita buat dulu. Max depth-nya jangan lupa max depth-nya juga. Udah, kita udah ngebuat max depth-nya sama min depth-nya. Lanjut, kita bakal ngebuat lagi apa ya? Depth density juga kita bakal ngebuat lagi sih intercept-nya ya, di kemiringannya. Dimana kita bakal ngebuatnya itu sama aja and then depth density ya, so sih gitu ya, depth density. Density dikali sama min dari si depth-nya, min depth-nya. Terus dari sini kita tambah sama B berarti kan. Atau si intercept-nya. Depth density jangan pakai yang lain. Depth density. Hal ini juga berlaku juga di si siapa? Yang satu lagi ya. Berarti kita buat lagi M dan salah M depth density
max depth-nya ditambah sama si B-nya, depth density. Ini ada min and max ya berarti ya. Udah, komain aja. Terus udah kita ngeplot, kita bikin si garisnya juga kita pakai blue aja di sini ya. Blue dengan icing line width-nya kita bikin tebel aja ya. Nah, line width-nya kita bikin dua aja. Biar nggak terlalu tebal, nggak terlalu ini lah. Oke, udah plotnya udah kita buat. Nanti kita buat lagi X labelnya di mana X label kita pakai depth ya. Nah, kita pakai depth. Terus ya label berarti dia tinggal pakai density dengan ininya apa sih aku lupa. Density itu kita pakai ini gram per centimeter kubik, gram per sentimeter kubik ya. Ini jangan lupa di komain juga biar nggak muncul ya. Nah, bahkan nanti kita bakal show-nya pakai itu ya. Kita buat title-nya juga. Gimana title-nya? Kita buat adalah depth dengan density. Berarti kita pakai hubungan aja ya. Hubungan depth dengan density. Terus kita pakai legend. Gimana legendnya kita pakai data. Terus aduh, kita pakai location juga. Terus lokasinya ada di mana kita pakai Southeast aja ya. Ini biar nggak rapet-rapet dah. Rapskin aja. Nah, udah. Ini, ini dong. Nah, itu kita buat satu dulu ya guys ya. Grid on berarti ya. Kita pakai garis bantu ya. Coba kita run section dulu. Nice. Oke, berarti tinggal kita apa? Ya, betul. Tinggal kita copy paste aja ya. Copy paste. Cuman di sini kita tanda lagi figure apa? Oke, figure depth porosity ya berarti ya. Oke, ini di sini. Kita buat lagi figure VPay. Kita buat lagi figure, aduh, ini lagi, aduh, salah, maaf. Ini ya figure resistivity, depth resistivity, depth VP, depth resistivity, ini depth porosity. Nah, ini figure mulai.
dimana kita pakai figure dari depth density. Nah, oke. Berarti ini kita tinggal ubah-ubah aja ya. Ini kita ganti kan tadi itu berarti kita pakai porosity. Samain aja ini ya. Ini max-nya ini pakai berarti depth porosity. Ini juga pakai porosity juga. Depth porosity. Ini juga pakai porosity. Aman ya? Aman. Ini berarti bisa pakai porosity di mana untung ya kita lupa. Ini berarti tambahin cuy. Nah, ini kan masih dalam persen kan dia itu kan. Mainnya dalam persen kan. Nah, udah gitu. Ini berarti kalau itu coba lagi dengan porosity. Ini depth VP. Gimana kita bisa di sini ada VP. Ini gitu juga. Oke. Ini kita pakai lagi depth VP lagi. VP kita pakai kan gelombang ya. Berarti udah at least kita pakai fit meter per second aja. Oke, ntar lagi kita akan selesai guys ya. Dengan VP. Bismillah, Bismillah ya. Semoga kelar, semoga kelar. Density, berarti ini resistivity. That is that resistivity. Oke, oke, Bismillah. Semoga ini udah jadi yang terakhir. Habis itu kita akan ngejelasin kenapa bisa seperti itu ya. Kenapa grafiknya seperti itu nanti bakal aku jelasin juga. Oke, udah. Oke, berhasil ya. Baik, di sini akan aku jelasin kenapa kita bisa hubungan dari mereka sendiri. Sebenarnya kalau hubungan dari depth sama si resistivity, depth sama si density, depth sama resistivity itu porosity itu berbanding lurus. Di mana depth sama porosity itu seharusnya berbanding lurus, guys. Dan kalau berbanding terbalik. Cuma kalau depth sama density itu mereka lebih ke berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya kedalaman dan juga density makin dalam itu bakal makin kuat density-nya. Tapi cuman kalau misalnya depth sama si porosity itu kalau misalnya makin dalam itu makin longgar resistivity-nya. Cuman di sini itu dalam keadaan terbalik. Lalu kalau untuk si depth dengan depth dengan si siapa? Satu lagi depth sama VP atau gelombang gelombang primer itu sebenarnya uh, sesuai yang ada di gelombang seismik di mana setiap ada gelombang setiap kedalaman itu kecepatan makin tinggi dan gelombangnya juga makin tinggi artinya berbanding lurus. Dan kalau untuk resistivity depth dengan resistivity itu adalah di mana kedalaman itu sebenarnya tidak bisa langsung hubungan secara langsung ke resistivity, cuman mungkin ada struktur bebatuan yang memengaruhi kedua hal tersebut. Lalu kalau misalnya kita ngebuat ini di geofisika atau menghubungkan ini ke dalam geofisika, itu bakal ngehasilin kalau misalnya depth kedalaman suatu tanah, itu pasti akan ada 4 variabel yang mempengaruhi di mana ada densitas, porositas, ada si kecepatan kecepatan gelombang atau gelombang primer dan juga si resistivity, di mana resistivity adalah kriteria dari batu tersebut, porositas itu adalah volume kosong atau volume kosong yang ada di batu tersebut atau berpori-pori lah atau enggak batu-batu tersebut. Density adalah kepadatan dari batu tersebut. Baik, ini adalah hasil terakhir dari yang sudah saya buat. Um, Sebentar, ada 4 figur ya di sini ya.
Baik, udah ada 4 figure di sini. Lalu dari awal banget data udah ada di sini. Ada slope, intercept, rata-rata, koefisien determinasi sama korelasi. Terus kita ada prediksinya juga, di mana prediksi ada 8, di 800, 900 dan juga 1000. Dilanjut dengan hubungan-hubungannya. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Selamat malam.